Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Lailatus Satifah dengan NIM 23070200032. Di sini saya akan bereksperimen dengan membuat lilin darurat dengan menggunakan jelantah. Pertama-tama siapkan bahannya, pertama yaitu pasir, yang kedua air putih, kemudian ada minyak jelantah atau bisa menggunakan minyak goreng biasa. Kemudian gelas yang berukuran kecil. Selanjutnya korek api. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan pasir ke dalam gelas secukupnya saja ya. Fungsi pasir ini yaitu untuk menopang korek apinya nanti. Kemudian masukkan air putih sedikit saja secukupnya. Kemudian masukkan minyak goreng atau minyak jelantah juga bisa. Jangan terlalu tinggi atau terlalu banyak. Dan tahap yang selanjutnya yaitu letakkan korek api satu saja ke dalam gelasnya, tancapkan di bagian pasirnya. Kemudian nyalakan dengan korek api tersebut. Di sini korek api akan menyala. Lilin akan menyala sampai minyaknya habis di sini. Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumber yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Tujuan kita di sini yaitu membuat lilin alternatif yang bahan-bahannya cenderung digunakan tidak terlalu mahal, juga kita sering temukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sangat mudah untuk membuatnya tanpa harus membeli. Pasir atau tanah. Di sini kita menggunakan pasir atau tanah, tujuannya yaitu untuk menopang korek api agar korek api dapat berdiri. Kemudian air putih berguna untuk memadatkan pasir atau tanah yang kita gunakan tadi agar lebih padat dan bisa menopang lebih kuat korek apinya. Kemudian minyak goreng. Di sini fungsi minyak goreng adalah memisahkan air dengan lilin supaya lilin lebih menyala, lebih awet. Di sini kita akan membahas banyak ya yang penasaran mengapa air dan minyak tidak bisa bercampur. Minyak yang tumpah di air laut selalu terlihat di permukaan. Oli motor yang jatuh dalam genangan air juga terlihat berkilau. Bahkan minyak salad juga tidak bisa bercampur dengan saus salad. Dilansir oleh Scientific American, air dan minyak tidak bisa bercampur karena sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan. Polar ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Molekul gula dan garam bisa bercampur dengan air karena molekul polar yang sama dengan air. Kemudian dikarenakan air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis air lebih besar dibandingkan dengan massa jenis minyak. Massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis minyak yaitu
800 kg per meter kubik, sehingga saat minyak dicampurkan dengan air, minyak akan berada di bagian atas wadah penampungnya. Kemudian, ruang antara partikel dan gerakan partikel. Salah satu yang menyebabkan kepadatan minyak dan air berbeda adalah jika kedua zat tersebut terkandung dalam jenis zat yang sama, itu adalah massa jenisnya. Ruang dan gerakan partikel adalah sifat dari setiap objek. Bisa dikatakan minyak memiliki partikel dengan gerakan lebih banyak daripada partikel dengan air. Karena gerakan yang relatif lebih besar ini, ruang bebas antara partikel juga meningkat dan massa jenis berkurang. Ini pada akhirnya mengurangi kepadatan yang terkandung dalam minyak dibandingkan dengan massa jenis air. Di sini terdapat rumus massa jenis. Jika massa jenis suatu zat adalah ρ dan massa suatu zat adalah m dan volume zat adalah V, dapat diartikan sebagai massa jenis zat sebanding dengan massa zat dan berbanding terbalik dengan volume zat. Kemudian terjadi proses pembakaran dan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru atau materi baru dengan sifat zat baru yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Perubahan kimia termasuk perubahan yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Di sini batang korek api yang terbakar berubah menjadi arang dan tidak dapat dikembalikan kembali menjadi bentuk semula sehingga menghasilkan zat baru atau materi baru yang disebut dengan arang. Namun di sini kita menggunakan minyak sehingga kayu tidak mudah menjadi arang. Kemudian manfaat dari lilin alternatif ini ialah yang pertama sebagai sumber penerangan, yang kedua sebagai terapi untuk mengobati mata minus, kemudian untuk aksesoris mempercantik ruangan, dan jika kita menggunakan minyak bekas bisa menjadikan untuk aromaterapi. Kekurangannya adalah proses membuat ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, menggunakan banyak bahan, kita memerlukan korek api, gelas, minyak, air, juga pasir. Yang ketiga, lilin ini redup. Jika ingin lebih terang, menggunakan lebih banyak korek api. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.